Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film biografi drama perang yang memenangkan Palme d'Or Cannes Film Festival di tahun 2002 yang berjudul The Pianist. Film ini bercerita tentang tragedi Holocaust atau pembunuhan jutaan orang Yahudi di Polandia oleh tentara Nazi Jerman yang amat memilukan, yang dipotret lewat mata seorang pianis bernama Władysław Szpilman. Cerita perlu berlama lagi, langsung kita saksikan The Pianist. Di September tahun 1939, Władysław Szpilman, seorang pianis Polandia keturunan Yahudi, sedang memainkan pianonya di siaran langsung sebuah radio di kota Warsawa. Di tengah bunyi ledakan yang tiba-tiba terdengar di luar gedung radio, Szpilman tetap nekat meneruskan permainan pianonya padahal situasi sudah sangat genting. Szpilman baru mau menghentikan alunannya saat bom itu sudah meledakkan sisi gedung yang mereka tempati dan hampir menewaskannya. Seperti semua orang di gedung itu, Szpilman ikut berduyun-duyun keluar gedung, lalu buru-buru pulang dan memastikan keluarga besarnya aman. Di siaran radio darurat, mereka mendengarkan berita bahwa perang sudah resmi dimulai, dengan Nazi Jerman sebagai inisiatornya, sedangkan Polandia akan dibantu Inggris dan Perancis untuk memenangkan perang itu. Karenanya, mereka tahu tak akan lama lagi mereka akan dipaksa pergi oleh para tentara Jerman itu dari rumah mereka sendiri. Sehingga mereka segera menyembunyikan uang dan perhiasan yang bisa saja jadi tujuan rampasan perang. Mereka berpikir bahwa jika perang usai nanti, mereka seharusnya tak terlalu jatuh miskin jika mereka berhasil menyembunyikan harta mereka itu. Apalagi ternyata bantuan dari Inggris dan Prancis yang sudah dijanjikan itu juga tak kunjung datang. Sementara Nazi Jerman sudah sepenuhnya menduduki Warsawa, membuat mereka mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang makin mempersulit hidup keluarga Szpilman. Aturan pertama yaitu keharusan memakai kain tangan bergambar bintang biru yang wajib dipakai semua keturunan Yahudi. Aturan itu ditujukan untuk membuat para Yahudi itu jadi lebih mudah dibedakan dari orang-orang lainnya, agar para tentara itu tak salah melayangkan tangannya dan tak mengenai orang non-Yahudi. Aturan kedua, yaitu semua orang Yahudi di Warsawa dilarang bekerja atau membuka usaha dagang apapun, yang pastinya bertujuan untuk memiskinkan mereka. Berkat peraturan itu, kini pelan-pelan keluarga Szpilman semakin kehabisan uang dan membuat Szpilman terpaksa merelakan piano tuanya untuk dijual dengan harga yang sangat murah agar keluarga mereka masih bisa makan. Tapi toh sedikit uang itu kini segera jadi tiada artinya, sebab semua Yahudi di kota Warsawa diisolasi dan dipindahkan ke ghetto untuk tinggal di lingkungan yang semakin penuh dengan pengawasan para tentara Jerman. Kehidupan di sana pun juga semakin buruk, dengan banyak sekali orang kelaparan, pemukulan Yahudi di mana-mana, bahkan sampai banyak nyawa hilang, termasuk nyawa anak-anak kecil oleh para tentara Jerman yang amat brutal. Bahkan di satu malam, Szpilman dan keluarganya melihat para tentara itu membunuh satu keluarga yang tinggal persis di seberang apartemen mereka. Kebrutalan itu dimulai dengan seorang kakek tua di keluarga itu yang dijatuhkan bersama kursi rodanya dari lantai 4 gedung. Sementara keluarganya yang tersisa disuruh lari oleh para tentara itu, lalu dijadikan sasaran latihan tembak oleh para junior mereka. Kini situasi pun jadi semakin sulit. Szpilman dan keluarganya ditarik keluar tentara Jerman itu dan akan dipindahkan ke kamp kerja paksa di Treblinka. Szpilman dan keluarganya pun digiring menuju kereta yang akan membawa mereka ke Treblinka. Tapi di tengah rombongan ribuan orang lain yang juga digiring untuk menaiki kereta ke Treblinka itu, seorang teman Szpilman menariknya dan menyelamatkan Szpilman dari sistem kerja paksa yang akan menyiksanya sampai mati.
Tapi itu membuat Spillman harus berpisah dari keluarganya, yang tak ikut ditarik keluar dari rombongan itu yang meninggalkan Spillman bertahan hidup sendirian, sementara mereka menjadi sapi perah Jerman sampai akhir sisa hidup mereka. Spillman yang berusaha melanjutkan langkah hidupnya dengan sangat gontai itu, lari ke sana kemari, mencoba bersembunyi setelah diberi kesempatan hidup oleh satu temannya itu. Ia coba bertahan hidup dengan menjadi buruh paksa di kamp ghetto dengan bayaran makanan seadanya untuk bisa terus menyambung nyawa. Di sanalah ia bertemu dengan Majorek, salah satu anggota pasukan revolusi yang diam-diam masih merencanakan pemberontakan melawan Jerman. Mengetahui ada orang yang masih mau memperjuangkan kebebasan mereka, Spillman pun ingin berusaha membantu. Ia yang kini mendapatkan tugas mengamankan persediaan makanan dari kota, jadi tempat para pasukan revolusi itu untuk menyelundupkan senjata. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Berkat senjata yang diselundupkan Spillman, beberapa tentara Jerman pun berhasil tewas. Meskipun jumlah kematian tentara Jerman itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kematian di kubu Yahudi Polandia. Tapi toh lama-kelamaan, tingkah Spillman itu jadi dicurigai oleh tentara Jerman yang memeriksa kiriman kantung-kantung kentang itu. Untungnya ia berhasil menyembunyikan pistol yang ia selundupkan itu sebelum berhasil ditemukan sang tentara Jerman. Tapi sejak hari itu, apapun gerak-geriknya, Spillman selalu diawasi. Merasa kini nyawanya terancam, Spillman mencoba melarikan diri di malam hari. Untungnya ia tak sengaja bertemu seorang teman lama non-Yahudinya di malam itu, yaitu Janina, yang membawa Spillman kepada suaminya, Andre, yang mau membantunya untuk bersembunyi di apartemen temannya malam itu. Tak hanya malam itu, Andre dan Janina kini memindahkannya ke apartemen yang lebih aman dan terpisah dari mereka, agar jikapun keberadaan Spillman ketahuan, mereka tak ikut ditangkap. Di dalam apartemen itu, Spillman menyaksikan betapa kerasnya perlawanan para pasukan revolusi itu membela para Yahudi dan kemerdekaan bangsa mereka. Namun di balik jendela itu, ia juga melihat betapa mudahnya pasukan revolusi itu dilumpuhkan oleh para tentara Jerman karena jumlah mereka yang puluhan kali lebih banyak. Bahkan berita buruk pun harus ia terima saat ia tahu Andre dan Janina kini sudah tertangkap dan tak bisa lagi membantunya. Itu membuatnya tahu bahwa tak lama lagi ia harus segera pindah saat nanti bahan makanannya habis atau tentara Jerman lebih dulu datang. Apalagi kini, Spillman yang tak sengaja membuat bunyi yang cukup keras membuat persembunyiannya jadi diketahui wanita Jerman yang tinggal di apartemen sebelahnya, yang kemudian memaksa Spillman lari menuju alamat persembunyian baru milik teman Andre. Orang itu adalah Mikkel, sesama anggota pasukan revolusi, juga suami dari Dorota, mantan pacar Spillman yang berakhir tanpa kata usai karena lama tak ia temui sepanjang perang berlangsung. Tapi patah hati tak ada artinya bagi Spillman, karena yang terpenting baginya adalah bagaimana caranya ia bisa tetap bertahan hidup. Meskipun uluran pertolongan itu datang dari Mikkel, lelaki yang menikahi pacarnya dulu. Mikkel yang tak tahu hubungan Dorota dan Spillman di masa lalu, bahkan bersedia memberi Spillman apartemen baru sebagai tempatnya berlindung. Di apartemen itu terdapat sebuah piano tua yang memanggilnya bermain kembali dan menghibur dirinya yang sudah lama teraniaya. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, Spillman tak berani memainkannya dan memilih tetap diam agar persembunyiannya tidak diketahui. Sayangnya, meskipun lebih aman, di tempat persembunyian barunya ini, makanan tak sebanyak yang ia punya dulu, seperti di apartemen milik Andre. Sehingga bahan makanan yang sangat sedikit itu harus sangat-sangat dihematnya. Sampai-sampai ia menderita gizi buruk dan sakit kuning. Untungnya Dorota dan Mikkel datang tepat waktu dan segera menolongnya yang sudah hampir di ujung nyawa. Untungnya Spillman bisa segera pulih.
Tapi tak lama setelah ia kembali sehat, penembakan ke arah gedung apartemennya dimulai. Spillman yang terkunci dari luar pun panik. Tank menembaki gedungnya, memaksanya memanjat keluar gedung yang kini sudah terbakar. Spillman lalu lari ke seberang apartemen itu, yang adalah rumah sakit kedutaan Soviet. Di sana ia bertahan beberapa hari, sebab ada kentang dan gandum yang pasti disimpan orang lain yang juga bersembunyi sebelumnya, seperti dirinya. Tapi justru di rumah sakit inilah, Spillman mulai kehilangan kewarasannya. Lama-kelamaan, tentu depresi dan trauma perang itu pelan-pelan merusak psikisnya. Apalagi ia harus kembali pergi karena rumah sakit itu dibakar dari luar dengan semprotan api yang sangat besar. Spillman lalu berjalan di tengah ghetto yang sudah sepenuhnya menjadi kota mati. Ia terus berjalan, bersembunyi dari rumah ke rumah yang kini telah kosong tanpa penghuni. Ia akhirnya berhenti di sebuah rumah, di mana ia menemukan kaleng acar yang ia bisa makan. Tapi belum sampai kaleng itu berhasil dibukanya, ia sudah mendengar bunyi mobil tentara yang memaksanya bersembunyi di loteng rumah. Saat sudah ia pastikan tak ada lagi tanda-tanda tentara Jerman, ia kembali turun untuk membuka kaleng acar itu. Tak disangkanya, ia bertemu dengan seorang perwira tentara Jerman yang ternyata mengamatinya dan menanyakan asal-usulnya. Perwira itu adalah Willem Hosenfeld, yang setelah mengetahui Spillman dulunya adalah seorang pianis, menyuruh Spillman memainkan piano besar di rumah itu. Spillman yang sangat ketakutan pun menuruti perintah Willem. Ia sempat bergetar karena sangat ketakutan akan adanya Willem, juga karena sangat lama tak memegang benda yang jadi identitas hidupnya, yaitu piano. Ia lalu memainkan piano Chopin berjudul Ballad in G minor dan mengalunkan perasaan sedih, hampa, dan depresinya yang lama tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun itu. Sebuah pertunjukan singkat yang malah membuat Willem takjub kepada kemampuan Spillman, dan justru meninggalkan Spillman setelah tahu di mana persembunyian Spillman tanpa sedikit pun berniat membunuhnya. Willem bahkan kembali ke loteng esok harinya dan memberikan makanan enak untuk persediaan Spillman. Tak lama setelah itu, kini di Januari 1945, Soviet telah resmi memenangkan perang atas Jerman di Polandia. Itu membuat semua tentara Jerman ditarik mundur, termasuk juga Willem, yang menemui Spillman untuk yang terakhir kalinya. Willem datang untuk berpamitan, sambil juga memberikan persediaan makanan terakhir yang dipunyainya, juga jubah kebanggaannya yang ia tinggalkan untuk Spillman. Sebelum ia pergi, Willem juga berjanji akan mendengarkan siaran langsung permainan piano Spillman di radio Warsawa ketika nanti keadaan sudah kembali normal. Tapi Willem Hosenfeld ternyata gagal ditarik pulang. Ia malah berada di kamp penjara Soviet. Di tengah lapangan bersama para tentara Jerman yang lain, Willem yang kini jadi tawanan tentara Soviet pun mendengar cemoohan dan umpatan dari orang-orang yang dulu ia dan teman-temannya jadikan budak. Orang-orang itu adalah para Yahudi Polandia yang akhirnya dibebaskan tentara Soviet dan diperbolehkan mengumpat kepada orang-orang yang paling mereka benci, yaitu para tentara Jerman. Salah satu dari mereka adalah seorang pemain biola yang meluapkan kemarahannya karena karir musik yang susah payah dibangunnya hancur akibat ulah para tentara Nazi Jerman. Willem yang mendengar itu mendekati sang pemain biola dan menanyakan apakah ia mengenal Spillman atau tidak. Sang pemain biola pun mengaku mengenal Spillman, yang membuat Willem memohon agar keberadaannya di kamp itu disampaikan sang pemain biola kepada Spillman. Si pemain biola itu memang betul-betul mengenal Spillman. Ia bahkan berhasil membawa pesan dari Willem untuk Spillman, membuat Spillman ingin membebaskan orang yang pernah menolongnya itu. Namun sayang, ketika mereka tiba,
di lokasi kamp penjara Soviet, Spillman justru menemukan kamp itu sudah ditinggalkan dan tak ada yang tahu kemana arah perginya para tentara Jerman itu selanjutnya. Setelahnya, Spillman kembali ke radio Warsawa dan mementaskan musiknya dengan orkestra besar di depan para penonton yang sangat prestisius. Film pun ditutup dengan teks epilog yang mengatakan bahwa Spillman meninggal di tanggal 6 Juli di tahun 2000. Sementara Willem Hosenfeld, sang perwira Jerman, meninggal di penjara Soviet di tahun 1952, yang memastikan bahwa Willem gagal menepati janjinya untuk mendengarkan siaran langsung piano Spillman di radio Warsawa. Sehingga disinilah The Pianist tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya undur diri dulu. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng.